Selamat datang dalam program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Dan pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, terima kasih telah mendengarkan program kami yang dipersembahkan oleh Christ to the World bekerja sama dengan Tirta Media. Nama saya Julie dan co-host saya adalah Ibu Rebecca. Ya, halo Ibu Julie, halo para pendengar semua. Tema program kami kali ini adalah tentang jalan menuju surga yang berhubungan dengan subjek terpenting yang Anda hadapi. Kami akan memberikan penjelasan tentang jalan ke surga dan mengapa penting untuk mengikut Yesus. Ada penjelasan yang terperinci tentang bagaimana cara mengikut Dia dan bagaimana konsekuensinya bila tidak mengikut Yesus. Silakan mendengarkan dengan baik dan karena saya yakin ini dapat membawa perubahan di dalam hidup Anda selamanya. Program ini di dalam format tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendengar seperti Anda. Mari kita mulai dengan meminta Tuhan menolong kita. Ya Tuhan, tolonglah kami saat kami mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting tentang jalan menuju surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Co-host saya Rebecca akan mengajukan pertanyaan. Apakah Anda siap? Ya. Dengan pertanyaan yang pertama, Bu Rebecca? Iya, siap Ibu Julie. Mari kita mulai. Baik. Pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Silke di Solo. Dia menanyakan, Anda mengatakan program ini tentang jalan ke surga. Saya sudah cukup bahagia dengan hidupku seperti sekarang ini dan tidak perlu lagi memikirkan tentang surga. Mengapa jalan ke surga itu penting menurut Anda? Terima kasih Bu Rebecca telah membacakan pertanyaan dari Bu Silke. Ini adalah pertanyaan yang bagus dan sangat penting. Bahkan seluruh program ini dikhususkan untuk menjawab pertanyaan Bu Silke. Maksudnya seluruh program ini bisa dikhususkan untuk menjawab pertanyaan Bu Silke. Itulah sebabnya mengapa jalan menuju surga merupakan subjek yang penting. Tidak banyak jalan menuju surga, hanya ada satu jalan. Jalan itu adalah melalui Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dunia untuk menunjukkan kepada kita betapa Tuhan mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup hari ini. Dialah jalan ke surga. Yesus berkata kepada mereka yang akan menjadi pengikutnya, "Ikutlah aku." Dia ingin kita untuk mengikut Dia. Ada banyak alasan untuk mengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya dan memiliki hidup yang kekal.
Roh Kudus yang dari Allah datang untuk hidup dalam diri orang tersebut dan menolongnya setiap hari. Dan ketika pengikut Yesus meninggal, ia pergi ke surga untuk hidup bersama Yesus selama-lamanya. Terima kasih sekali lagi telah mengajukan pertanyaan tadi. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan bagaimana caranya seseorang dapat menjadi pengikut Yesus. Ya, terima kasih Ibu Juli. Pertanyaan selanjutnya datang dari adik Riki di Bogor. Dia bertanya, jika Allah itu ada, apakah dia tahu siapa saya? Ya, adik Riki, Allah itu ada. Dan ya, dia tahu siapa Anda. Dia adalah Allah yang maha agung, yang maha kuasa, dan maha tahu dan maha hadir. Dia menciptakan alam semesta. Dia menjaga planet dan bintang-bintang di jalurnya. Namun, dia juga melihat ketika seekor burung pipit jatuh ke tanah. Dan dia tahu siapa Anda. Alkitab firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan datang dari adik Maya di Bogor. Dia ingin tahu apakah Allah mengasihi dia. Ya, Allah mengasihi Anda. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berarti bahwa Allah mengasihi setiap orang di dunia tanpa kecuali. Itu termasuk Anda. Tidak peduli siapa Anda, dimanapun Anda tinggal, Tuhan peduli pada Anda dan mengasihi Anda. Pak Franz di Tangerang juga ingin tahu ya, karena dia mengatakan, saya telah melakukan beberapa hal yang memalukan, hal-hal yang sangat buruk. Apakah Allah masih mengasihi saya? Saudara Franz, apapun yang telah Anda lakukan, Allah tetap mengasihi Anda. Anda lihat kasih Allah untuk Anda tidak bersyarat, tidak didasarkan pada kebaikan yang mungkin telah Anda lakukan. Allah dapat mengampuni setiap kejahatan yang Anda telah lakukan, setiap dosa yang mungkin Anda lakukan. Allah dapat mengampuni setiap kejahatan yang Anda telah lakukan, setiap dosa yang mungkin Anda lakukan. Alkitab berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Faktanya adalah, kita semua pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Kita semua telah berdosa. Alkitab berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan ketika kita mencoba untuk melakukan yang terbaik, kita tetap orang berdosa. Firman Tuhan berkata,
Kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Mari kita pikirkan itu. Bahkan dalam keadaan terbaik kita, kebenaran dan kebaikan kita dalam pemandangan Allah seperti tumpukan kain kotor. Kita semua orang berdosa. Baik. Ibu Juli, Pak Anwar dari Yogyakarta bertanya, apakah dosa itu sebenarnya? Ya, Saudara Anwar, dosa pada dasarnya adalah pemberontakan melawan Allah. Kita berjalan dengan cara kita sendiri daripada dengan mematuhi Allah. Dosa adalah kegagalan untuk memenuhi standar Allah. Gagal karena menyeleweng dari apa yang diharapkan dari kita. Dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah, melanggar perintah-perintahnya, dan tidak memenuhi harapan-harapannya bagi hidup kita. Ada dosa perbuatan dan ada juga dosa kelalaian. Dengan kata lain, kita sering melakukan hal-hal yang salah, kita sering gagal untuk melakukan hal-hal yang benar. Keduanya adalah dosa. Dosa adalah kondisi hati, pikiran, dan tindakan kita. Kita dilahirkan dengan sifat berdosa. Dalam firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ini tidak berarti bahwa mengandung dan melahirkan adalah dosa. Tetapi kita telah memiliki sifat berdosa sejak semula. Mari kita dengarkan baik-baik pernyataan ini. Kita bukan orang berdosa karena kita berdosa. Kita berdosa karena kita adalah orang-orang berdosa. Apakah Anda lihat perbedaannya? Berikut adalah ilustrasi seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya. Seekor anjing tidak dinamakan anjing karena mengibas-ngibaskan ekornya. Ia mengibaskan ekornya karena ia adalah seekor anjing. Mengibaskan ekornya tidak membuat dia dinamakan seekor anjing. Sudah menjadi sifat anjing untuk mengibaskan ekornya. Kita orang berdosa secara alami, dan kita adalah orang berdosa karena pilihan kita sendiri. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari adik Dini di Malang. Ibu, apakah setiap orang itu berdosa? Atau setiap orang itu pendosa? Ya, Dini di Malang, kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang dikecualikan. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, orang jahat, orang baik, kita semua telah berbuat dosa. Alkitab mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada pengecualian. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, orang tua pertama kita, seluruh umat manusia termasuk kita masing-masing telah berbuat dosa dan gagal di hadapan Allah. Ya. Lalu dari Pak Rusli di Manado menanyakan, jika kita semua adalah orang berdosa, lalu bagaimana? Apakah artinya itu? Apakah ada harga yang harus dibayar untuk dosa-dosa yang telah dilakukan? Halo Pak Rusli di Manado. Allah menjelaskan bahwa
memang ada harga yang harus dibayar untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Hukuman untuk dosa dan pemberontakan kita adalah kematian permanen, pemisahan kekal dari Allah. Alkitab berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, sebab upah dosa adalah maut. Firman Tuhan menjelaskan bahwa harga yang harus dibayar untuk perbuatan dosa lebih dari kematian secara fisik, tetapi juga kematian abadi kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Sumi di Semarang. Jika kita semua adalah orang berdosa dan hukumannya adalah keterpisahan secara kekal dengan Allah, apakah ini berarti tidak lagi ada harapan bagi kita semua? Ya, halo Ibu Sumi di Semarang. Disinilah kabar baik bagi kita semua. Meskipun kita telah berdosa dan terpisah dari Allah, Dia masih mengasihi kita. Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah sendiri telah menyediakan jalan bagi kita untuk diampuni. Jalan itu adalah Yesus. Ya, Pak Hendra di Pacitan bertanya, mohon dijelaskan dengan bahasa yang sederhana untuk saya, siapakah Yesus itu dan apa yang telah dilakukannya? Halo Saudara Hendra di Pacitan. Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dunia dan hidup dengan sempurna tanpa dosa. Dia menjalani semua cobaan dan godaan hidup seperti kita semua, tetapi dengan satu pengecualian. Alkitab berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saya telah membagikan beberapa ayat dari Alkitab beberapa menit yang lalu. Saya akan membagikan lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Allah mengatakan mengasihi dunia, itu termasuk Anda dan saya. Ia sangat mengasihi kita, sehingga Ia mengirimkan anaknya Yesus untuk mati menggantikan kita, sehingga kita dapat diampuni dan memiliki hubungan dengan Dia. Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus melakukan banyak hal yang menakjubkan ketika Dia hidup di dunia. Dia mengajar banyak kebenaran yang indah. Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dia mengusir setan keluar dari orang-orang. Dia membangkitkan beberapa orang dari kematian. Tapi yang paling indah, hal yang Dia lakukan adalah Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jangan pernah lupa akan hal itu. Yesus dihukum mati menggantikan Anda dan saya. Dia membayar harga untuk dosa-dosa Anda dan saya. Saudara pendengar, Anda sedang mendengarkan sebuah program
jalan menuju surga. Ini merupakan subjek yang paling penting untuk semua orang. Allah mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang abadi. Tetapi dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Namun Dia tetap mengasihi kita, dan Allah telah membuka jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni dan kita dapat masuk ke surga. Jalan itu adalah melalui Yesus. Yesus menjalani hukuman mati karena menanggung dosa-dosa kita. Tetapi Ia bangkit dari kematian dan hidup sampai sekarang di surga. Dia mempunyai kuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa kita, memberikan keselamatan yang kekal. Dia ingin kita menjadi pengikutnya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ibu Syuli, Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Meiske di Bali. Apakah Yesus itu sekarang benar-benar hidup? terima kasih Ibu Meiske untuk pertanyaannya. Ya, Yesus hidup. Dia tidak mati selamanya. Pada hari ketiga, setelah kematiannya, Ia hidup kembali dan bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata, "Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Yesus hidup hari ini, dan Ia ingin mengampuni dosa-dosa Anda. Datang ke dalam hidup Anda dan menolong Anda setiap hari. Yesus menawarkan hidup berkelimpahan untuk Anda dan saya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan Ibu Syuli dengan pertanyaan dari Ibu Erni di Salatiga. Saya percaya ada banyak jalan menuju Allah. Saya percaya ada banyak ilah-ilah dan mereka menawarkan jalan ke surga. Apakah Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju kepada Allah? Halo Ibu Erni di Salatiga. Ya, menurut firman Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Alkitab berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada banyak jalan ke surga. Hanya ada satu jalan. Jalan itu melalui Yesus dan hanya Yesus saja. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa Anda dan memberi Anda hidup yang kekal. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Ibrahim di Tasikmalaya. Saya telah mencoba menjalani hidup yang baik dan bersih. Apakah Allah akan mengizinkan saya masuk ke surga? Halo Pak Ibrahim, menurut Alkitab, masuk surga tidak didasarkan pada hidup baik dan bersih. Hanya mereka yang percaya Yesus sebagai juru selamat yang diizinkan masuk surga. Alkitab berkata tentang Yesus, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat-Nya. Alkitab berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Hidup bersih dan baik itu terpuji. Kita harus berusaha menjalani hidup sebaik mungkin. Tapi
itu tidak akan membawa kita ke surga. Hanya kematian Yesus di atas kayu salib yang dapat membayar harga untuk dosa kita dan memberi kita hidup kekal.